Situasi geopolitik dunia saat ini sedang berada di titik terendah. Namun kali ini kita tidak akan membahas perang sipil di benua Afrika, atau genosida oleh Israel di Gaza, Palestina, atau ancaman terbuka Amerika Serikat terhadap Iran. Kita akan bergeser dari Timur Tengah menuju daratan Eropa. Tepat 4 tahun sudah invasi Rusia ke Ukraina berkecamuk. Sejak dimulai Februari 2022 lalu, medan perang ini telah menelan jutaan nyawa dan memaksa jutaan orang lainnya mengungsi. Lalu bagaimana peta kekuatan perang dan nasib warga sipil di tengah kebuntuan damai saat ini? Dan kenapa konflik Rusia-Ukraina tercatat sebagai salah satu sejarah kelam perang di peradaban modern? Benih konflik sebenarnya telah tertanam sejak 2014, saat Rusia mencaplok kota Sevastopol di semenanjung Crimea, serta mendukung separatis di Donetsk dan Luhansk, wilayah Donbas. Namun data terbaru CSIS menunjukkan sejak invasi skala penuh 24 Februari 2022, hingga Desember 2025, cengkraman Rusia kian meluas. Pasukan Kremlin merasuk jauh ke dalam, menduduki kota-kota strategis seperti Kherson hingga Mariupol. Sekitar 75.000 km persegi atau 12% wilayah Ukraina telah jatuh sejak 2022. Secara total, kini Rusia mengontrol sekitar 120.000 km atau 20% wilayah Ukraina, termasuk akumulasi wilayah yang mereka kuasai sebelum invasi 2022 seperti Crimea dan Donbas. Medan tempur antara Rusia dan Ukraina kini menjadi laboratorium teknologi perang mematikan, mulai dari tank, misil, pesawat jet, hingga dominasi drone. Namun harga yang dibayar sangatlah mahal. Jika melihat angka korban di medan perang, rasio kerugian Rusia jauh lebih besar dibandingkan Ukraina, yakni di kisaran 2:1 atau 2,5:1. Pasukan Rusia diperkirakan kehilangan hampir 1,2 juta personel, termasuk tewas, luka, dan hilang sejak Februari 2022 hingga Desember 2025. Dari jumlah itu, sekitar 275.000 hingga 325.000 nyawa tentara Rusia melayang di medan perang. Di sisi lain, pasukan Ukraina diperkirakan mengalami kerugian antara 500.000 hingga 600.000 personel, dengan angka kematian berkisar 100.000 hingga 140.000 orang. Secara akumulatif, total korban militer dari kedua belah pihak diperkirakan menembus 1,8 juta jiwa dan diprediksi mencapai angka mengerikan, yakni 2 juta korban pada musim semi 2026 ini. Kepada France 2 TV, Presiden Volodymyr Zelensky secara resmi menyebut tentara Ukraina yang tewas mencapai 55.000 orang, mencakup tentara profesional maupun wajib militer, dengan jumlah orang hilang yang sangat besar. Menurut data CSIS, tidak ada konflik di era modern yang mencatat angka kematian se-ekstrim ini dalam perang manapun sejak Perang Dunia Kedua. Jika di baris terdepan militer saja sudah jatuh jutaan korban, lantas bagaimana nasib warga sipil yang terjebak di tengahnya? Invasi ini memicu eksodus terbesar dan tercepat di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Catatan Organisasi Internasional Imigrasi atau IOM menunjukkan sekitar 5,7 juta warga Ukraina telah mengungsi ke negara tetangga. Ini angka pengungsian terbesar di dunia setelah krisis Suriah. Sebanyak 2,6 juta orang kini ditampung di Polandia, Moldova, dan Ceko. Sementara 3 juta lainnya tersebar di penjuru Eropa. Tragedi kemanusiaan ini kian kelam. United Nations Human Rights mencatat sejak Februari 2022, sebanyak 15.172 warga sipil Ukraina tewas dan 41.378 terluka. Pilunya, setidaknya 766 anak-anak terbunuh dan 2.540 lainnya mengalami luka-luka. Memasuki tahun 2025 dan 2026, kondisi justru memburuk. Angka kematian warga sipil lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, ditambah serangan sistematis terhadap infrastruktur energi. Data CSIS mengungkapkan, hujan misil balistik, misil jelajah, dan drone Rusia telah melumpuhkan sistem energi Ukraina. Per Januari 2026, pasokan listrik nasional hanya mampu memenuhi 60% permintaan, memicu pemadaman listrik berkepanjangan hingga ke ibu kota Kiev. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat penghancuran kapasitas pembangkit listrik ini dilakukan secara sengaja dan berulang. Ukraina kini kehilangan lebih dari setengah kapasitas listriknya karena pendudukan dan kerusakan. Dari kebutuhan 18 gigawatt di musim dingin, kapasitas yang tersisa hanya 11 gigawatt. Akibatnya, banyak warga hanya mencicipi listrik beberapa jam saja dalam sehari. Pada Januari 2026, serangan di Kiev bahkan menyebabkan lebih dari 1.100 gedung apartemen membeku tanpa pemanas sentral sepanjang sisa musim dingin. Adapun di pihak Rusia, mengutip dari Turki Radio Television atau TRT Rusia pada Maret 2025, Alexander Bastrikin, Ketua Komite Investigasi Rusia, melaporkan bahwa di pihak mereka
tercatat 652 warga sipil tewas, termasuk 23 anak-anak serta 2.980 orang terluka akibat perang ini, termasuk di dalamnya 169 anak-anak. 2 juta korban jiwa bukan sekedar statistik, melainkan potret kehancuran peradaban di era modern. 4 tahun invasi ini membuktikan bahwa perdamaian masih menjadi barang mewah yang mahal harganya bagi rakyat Ukraina. Saat mesin perang masih terus menderu, kita diingatkan bahwa korban terbesar dari setiap peperangan adalah kemanusiaan itu sendiri. Semoga nurani dunia segera memulihkan keadaan. Sekian bahas peristiwa kali ini, sampai jumpa di bahas peristiwa berikutnya.